Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, sengaja kami undang dan kumpulkan kalian di sini dalam rangka kegiatan sosialisasi anti narkoba. Bahwa perang terhadap narkoba itu tidak akan berhenti. Bahwa sosialisasi bahaya penggunaan nafza, narkotika, dan zat aditif itu harus berkelanjutan. Ingat ya, bahwa sosialisasi ini tidak boleh berhenti hanya satu kali. Bahwa kami sekolah sebagai salah satu institusi yang memberikan value dan moral harus terus mensosialisasikan terhadap bahaya penggunaan nafza tersebut. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kami dari tim manajemen SMK 40 Jakarta sudah mengundang dari pihak BNN Kota Jakarta Timur untuk mengedukasi kalian semua terhadap bahaya nafza tersebut. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir. Jadi nanti tolong, saya minta tolong kepada Anda semuanya, pada saat kegiatan sosialisasi, HP masukkan ke dalam kantong. Ya, HP masukkan ke dalam kantong. Tidak ada yang main HP, semuanya dengarkan dengan seksama, sebaik-baiknya. Ya, saya undang sekarang menuju ke sini. Lagi pelatihan atau pelatihan apa?
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Mulyadi, SPD MSI selaku Kasubag TU SMK 40 Jakarta. Yang kami hormati tim dari BNN untuk melakukan sosialisasi, dan anak-anakku sekalian, ya, kelas 10 SMK 40 Jakarta dari berbagai macam jurusan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melakukan salah satu kegiatan yang penting, ya, yaitu kegiatan sosialisasi anti narkoba. Kami dari tim manajemen SMK 40 Jakarta selalu berupaya, ya, untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman agar putra-putri kami terhindar dari penggunaan nafza, ya, penggunaan narkotika dan zat aditif lainnya. Oleh karena itu, perlu yang namanya sosialisasi yang berkelanjutan. Nah, pada pagi hari ini juga, ini adalah bentuk sosialisasi dan bentuk edukasi dan tanggung jawab kami kepada kalian semuanya, agar kalian memahami secara baik tentang bahaya penggunaan nafza tersebut. Langsung saja kita sekarang mendengarkan arahan dari Bapak Mulyadi terlebih dahulu sebelum langsung ke pemateri. Kepada Pak Mul, disilahkan. Terima kasih Pak Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati Pak Heri dari BNN Jakarta Timur, rekan saya Pak Udin dan Pak Budi dari BNN Jakarta Timur, Pak Jum selaku wakil kesiswaan yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa lesehan, ya, di ruang aula yang cukup nyaman. Ada bukan nih? Nyaman, ya, dalam rangka sosialisasi bahaya narkoba, ya. Sosialisasi bahaya narkoba. Ada yang belum pernah dengar kata narkoba? Ada nggak? Pasti semua sudah dengar, ya. Intinya dari Bapak, pesannya jauh-jauhi dari narkoba. Nanti untuk lebih detailnya akan dijelaskan sama teman-teman Bapak dari BNN Jakarta Timur. Ya, izin anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini anak-anak silahkan simak, ya. Simak baik-baik. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya, silahkan tanyakan kepada tim dari BNN. Apa sih Pak bahaya narkoba? Apa sih Pak kalau begini begitu yang kamu ketahui di masyarakat, ya? Karena narkoba itu sangat berbahaya. Makanya pernah nggak lihat anak-anak sekalian, narkoba no, ya, no-nya gede banget tuh kan, dikali, ya. Berarti sangat-sangat berbahaya untuk generasi muda, ya. Silakan nanti anak-anakku sekalian ikuti dan simak dengan baik, ya. Komunikasi, ya, aktif, proaktif, bertanya kepada bapak-bapak yang di depan supaya kalian lebih jauh lagi mengenal apa bahaya narkoba, ya. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi bahaya narkoba saya resmikan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih banyak Pak Mul atas arahannya, informasinya sekaligus pembukaan kegiatan kita pada pagi hari ini. Beri aplaus lagi buat Pak Mul. Ya. Baik. Sehat terus Pak Mul ya. Amin. Ya, langsung saja kegiatan berikutnya langsung kita akan mendengarkan pemaparan tentang bahaya penggunaan narkoba dari pihak BNN kepada Pak Heri dan kawan-kawan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiatus, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat tanpa narkoba. Selamat sore. Bagus, MK 40 ini ternyata konsen juga ya, masih konsen. Kakak mancing aja gitu ya. Ya. Gimana, sehat semua ya, adik-adik semua ya? Ya. Ya, syukur alhamdulillah, puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa bersama-sama hadir dalam memberikan penyebaran informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba. Terima kasih kepada Pak Boyadi ya sebagai panitia sekolah dan juga para stakeholder yang ada di sini dan para karyawan dan pegawai di lingkungan SMK 40 ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang bahagia ini. Baik, sebelumnya saya akan menceritakan film di adik-adik ya. Oh ya, sebelum saya perkenalkan nama saya Heri Santosa ya. Saya MSI. Saya bekerja di BNN sudah 20 tahun ya. Dan syukur alhamdulillah ya sudah seluruh Indonesia kita pernah namanya pegawai, kemana saja siap bersedia memberikan pengetahuan dan informasi dan juga membangun Badan Narkotika Nasional gitu. Siapa yang tahu tempat kantor BNN Kota Jakarta Timur? Ayo, ada yang tahu nggak? Adik-adik? Di mana? Bukan, jadi kalau BNN, oke, baik adik-adik sekalian ya, saya jelaskan. BNN itu ada di, untuk Jakarta Timur ada di, ya Cakung di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Siapa tadi yang bilang Cakung tadi? Bagus. Jadi di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Jadi kalau untuk wilayah Jakarta Timur ada di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Adik-adik bisa datang ke sana cari informasi tentang narkoba dan lain sebagainya maupun tentang penyembuhan bagi yang terkena penyalahgunaan narkoba. Dan kita tidak menangkap, tapi kita akan memberikan pengobatan secara gratis. Gitu. Oke, sebelumnya kita santai aja ya, supaya kita nggak tegang. Kita setelahkan video ini nanti kakak akan nanya ya. Oke, baik. Ini tentang persahabatan. Adik-adik kan juga tentu mengenal teman-teman dekatnya, teman sebayanya, karena pertemanan itu untuk tingkat SMA remaja seperti adik sekalian adalah sangat kental dibandingkan pertemanan dengan berdekatan dengan orang tua untuk zaman sekarang ini adik-adik ya. Karena biasanya teman curhat, teman Facebookan dan lain sebagainya. Makanya kakak sampaikan ini ada satu film tentang persahabatan ya. Persahabatan antara teman. Oke, demi masa depan.
sebelum kita mulai videonya, ini kebanyakan tinggal di wilayah mana deh? Yang paling jauh di mana? Gadung. Hutan kayu, Gadung ya. Iya, baik. Ya adik-adik, ini videonya kurang nggak ada suaranya ya? Iya, harusnya ada suaranya ya, percuma ya. Oke, akan saya tanya. Siapa yang tahu nggak deh? Perkenalkan, nama saya tadi, saya perkenalkan, mungkin nggak kalau ketemu di jalan nanti adik bisa ketemu saya. Perkenalkan, nama saya Heri Santosa SIMSI, nomor telepon saya 0812-854 969. Jadi nanti sambil jalan adik-adik bisa bertanya tentang segala sesuatu tentang narkoba, bahaya narkoba dan dampaknya. Ya. Sekarang adik tahu nggak? Bahwa hampir 80% narkoba itu berasal dari luar negeri. Ya. Siapa yang tahu tentang narkoba apa aja jenis-jenisnya? Coba satu orang tepuk tangan, ayo siapa? Siapa namanya? Banyak Kelas berapa? Apa coba? Hah? Apa narkoba, jenis narkoba apa aja? Ayo. Apa aja? banyak langsung kebayangin. Ya. Bisa jawab semua lengkap. Masa nggak tahu? Kan pernah lihat di TV. Bahaya. Jebakan. Kelas 1 sekolah SMA masa belum tahu ya? Apa deh? Jenis-jenisnya itu kayak Apa? Ya. jenisnya itu kayak apa ya? Kayak gorila, Gorila. narkoba satu, Terus? sama satu lagi kayak obat-obat gitulah. Oh, betul. Ya, mau tepuk tangan nama siapa? Narkoba salah. Iya, ya. Silakan duduk. Oke, tadi pengantar aja ya. Kok tahu? Ya, baik, adik-adik sekalian. Langsung gua ke BNN. Nanti akan jelaskan nanti satu persatu ya. Jadi masalah pergaulan gelap narkoba itu saya cerita dulu sedikit ya.
kenapa narkoba itu ada di Indonesia dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi 80% narkoba itu ada berasal dari luar negeri dan 20%-nya berasal dari Indonesia. Apa yang 20%-nya apa aja yang mau tahu siapa? Ganja, terus ya, oke. Jadi bahan-bahan yang ada di Indonesia 20% itu berupa tanaman biasanya. Seperti contohnya ganja, ganja Aceh, selanjutnya keraton. Keraton tahu nggak? Pernah dengar belum? Daun-daun kacang di Jawa Barat. Dulu Raffi Ahmad pernah pakai. Ya. Itu. Jadi tapi sejenis tanaman kalau di Indonesia. Kalau dari luar negeri itu berbentuk sintetis kebanyakan, tapi berasal juga dari tanaman. Seperti contohnya heroin, sabu, ekstasi, inek, gitu. Selanjutnya opium dan lain sebagainya. Itu diselundupkan melalui jalur laut, adik-adik sekalian. Jadi pesisir Indonesia itu, karena di Indonesia banyak pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke yang tidak terpantau oleh petugas aparat penegak hukum. Mereka dari luar negeri contohnya, mereka selundupkan barang sabu gitu, itu melalui jalur laut, melalui zona bebas, artinya zona eksklusif yang bebas, di mana kapal-kapal luar negeri itu merasa itu kan negaranya dia, di kapalnya pakai bendera negaranya dia. Tapi itu dijemput oleh nelayan kita. Nah gitu. Nelayan kita mengambil barang tersebut di tengah laut dan dibawa ke darat. Itu adik-adik sekalian. Karena diberi upah. Karena kalau nelayan 1 bulan cuma dapatnya 500.000, dengan mengangkat barang tersebut ke darat, dia sampai 3 bulan tidak usah nyari ikan di laut karena mendapat penghasilan. Tapi karena tidak pengetahuan, karena barang tersebut adalah barang narkoba. Kita sering melakukan penangkapan-penangkapan di tengah laut, gitu, di pesisir pantai, melalui jalur-jalur tikus ataupun pelabuhan-pelabuhan tikus, gitu adik-adik sekalian. Kalau udah nanya langsung aja ya deh ya, nanya nggak apa-apa. Dan hampir 80% berasal dari luar negeri, dan juga banyak juga karena peredaran narkoba itu seperti contohnya ganja. Ganja itu berasal dari mana ayo deh? Aceh. Ya. Dan itu dari Aceh itu harganya murah gitu, karena ganja itu ditanam di puncak gunung sampai berhari-hari. Kalau kita datang ke sana kita tidak mendapatkan kalau di kota Aceh, tapi di gunung gitu aja. Dan di situ ada sindikat ataupun petani ganja istilahnya, tapi terselubung yang didanai oleh para bandar ganja. Jadi ganja Aceh itu 1 kilo itu sekitar kurang lebih harganya 200.000, tapi di atas gunung. Udah sampai darat, sampai laut, sampai kali. Biasanya ganja itu dilempar di kali, di sungai, dikemas, selanjutnya disalurkan melalui sungai sampai ke desa-desa tempat dan ditampung, dan harganya meningkat menjadi 500.000 per kilo. Selanjutnya meningkat lagi sampai ke Medan, naik lagi menjadi 1 juta, dan sampai kunjung ke Jakarta lebih mahal lagi, dan lebih mahal lagi peredaran ganja itu di Bali gitu. Jadi ganja itulah yang ada di Indonesia. Ganja terbaik di dunia itu ada di Indonesia. Negara-negara lain ada tanaman ganja, tapi tanaman ganja itu beda, karena tanaman ganja kita ada tanaman ganja tropis yang memiliki daun yang besar. Kalau di luar negeri itu daun bunganya aja yang besar, daunnya kecil gitu. Ada yang tahu pernah nyium bau ganja nggak seperti apa? Pernah lihat di TV lah minimal ya. Oke, jadi saya jelaskan ya deh ya. Ada suatu cerita, lingkungan sini banyak lah. Kalau Jakarta Timur
anak-anak SMP tuh SMA banyak pakai ganja. Asal muasal pemuda ganja dari mana? Siapa yang ngerokok di sini? Ayo. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Siapa yang ngerokok? Nah, tahu nggak deh? Apa dari belakang rokok? Rokok, oke, baik. Rokok itu, tahu nggak kalau ada beli namanya filter rokok itu kalau ada masukin ke rokok itu racunnya banyak banget deh, bener. Itu racun rokok itu sampai berbentuk kayak kental begitu, nikotinnya sangat berat. Gitu. Makanya jangan rokok adik, karena rokok itu awal muasal dari penggunaan narkoba. Biasanya rokok itu dikasih percuma-cuma sama temennya, gitu. Jadi gini, ada suatu cerita saya berharap adik-adik bisa perhatian ya. Bila ada teman atau lingkungan sekitar adik sekalian terkumpul, anak-anak itu biasanya mereka menggunakan ganja isap secara melingkar. Itu. Adik-adik jangan di situ dekat di situ walaupun tidak menggunakan, ya. Karena apa? Asapnya itu bisa tercium dan adik akan tertangkap. Dan kalau dites urin itu akan positif dan adik akan bermasalah gitu. Hanya mencium saja dari asap ganja. Makanya kalau ada orang remaja berkumpul malam-malam terus mereka main memakai ganja atau melihat sang rokok sambil bergantian, lebih baik menghindar. Jangan berdekatan. Karena modusnya kalau aparat penegak hukum sudah menangkap akan dibawa ke kantor polisi dan diperiksa tes urinnya, dan adik akan tersangkut tes urin positif. Itu adik sekalian. Jadi baik-baiklah milih teman-teman yang baik, jangan mencari teman yang bermasalah, karena masa depan adik adalah masa depan generasi emas bangsa Indonesia. Apalagi adik di SMK 40, sulit loh masuk ke SMK negeri 40 ini, SMA negeri. Iya, adik-adik harus berbangga. Jangan salah milih teman, jangan sampai masa depan adik bermasalah hanya karena narkoba dan pertemanan, gitu. Ya. Lanjut. Oke. Bentar. Siapa yang ngerti tentang narkoba? Narkoba apa tuh? Narik kolor bapak. Narkoba apa? Ada tahu gak singkatan? Oke. Banyak orang ngomong narkoba deh ya. Narkoba itu adalah apa deh? Singkatan. Narnya apa? Hari. Konya? Bannya? Oke, kita tepuk tangan kita semua ya. Jadi narkoba itu adalah singkatan adik-adik, sekumpulan daripada barang-bahan yang berbahaya yang bila dikonsumsi oleh manusia. Narkotika sendiri dibagi oleh golongan-golongan deh ya. Narkotika itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan di situ bisa ada googling udah ada lah itu tentang narkotika apa aja. Coba golongan 1 ya. Definisi dari narkotika coba. Siapa yang tahu? Coba maju depan dikatain definisi apa? Coba teman-teman siapa yang tahu? Yang cewek ayo dibaca supaya teman-teman tahu. Tadi kan ada narkoba singkatan, narkotikanya apa? Coba dibaca supaya teman-teman pada tahu. Tadi serem amat sih.
Coba. Definisi narkotika. Iya. Narkotika apa? Ayo, siapa namanya? Nama saya Novia. Novia. Iya. Narkotika apa? Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis. Sintesis. Terus? Sintetis. Iya, sintetis. Iya. Terus? Yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Pasal 1 ayat berapa nih? Ayat 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ya. Oke, tepuk tangan ya dia. Ya. Jadi narkotika itu yang tadi tanaman maupun bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis yang mengakibatkan ketergantungan. Ya. Kalau narkotika itu jenisnya adalah seperti contohnya apa tadi yang saya kakak jelaskan, sabu, heroin, kokain, ganja, dan tembakau gorila termasuk dalam golongan 1. Tapi nanti ada golongannya. Selanjutnya tadi psikotropika. Tadi ada definisi psikotropika. Siapa yang maju? Ayo psikotropika, ayo. Ayo deh. Ayo satu, wakilan lagi. Aduh kacau nih. Radira, PM dikuasain lagu-lagu. Psikotropika apa? Aduh. Ayo deh, psikotropika apa deh? Ada yang tahu nggak? Ayo. Sama Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Iya, betul. Tangan deh ya. Ya. Oke. Sedikit ya. Psikotropika ada jenis-jenis seperti obat-obatan ada ya. Mungkin ada yang tahu yang obat-obatan yang berbahaya yang mengakibatkan, tapi bukan jenis narkotika, tapi bisa adik-adik bisa bermasalah dengan hukum bila tidak menggunakan dengan resep dokter. Psikotropika mengakibatkan ketergantungan juga bila mengkonsumsinya tanpa adanya resep dokter. Contohnya kodein, obat-obatan PCC dan lain sebagainya. Ada yang namanya NPS, ini physical substance, yang itu jenis-jenis narkoba jenis baru. Mungkin ada yang tahu ya tentang vape. Dia emang tahu vape nggak? Vape. Rokok elektrik. Vape banyak. Itu loh yang nyedot pakai acak ya banyak, namanya sih. Itu berbahaya deh ya, itu berbahaya banget. Nah, hati-hati. Itu para sindikat bisa mencampurkan dengan sabu cair, gitu loh. Karena bentuk cairan, ada liquidnya, tanpa cukai itu banyak ditangkapnya banyak juga, gitu. Tapi harganya mahal kalau gitu. Berbahaya sekali adik-adik gitu. Jadi sekarang fenomena peredaran narkoba itu tidak hanya konvensional, ganja, kayak lintingan, tidak, tapi sudah berbentuk sintetis dan lain sebagainya. Oke, tadi narkotika, psikotropika. Ya. Selanjutnya bahan adiktif. Jadi bahan adiktif siapa yang maju, ayo? B. Definisinya apa itu? Dava. Ayo, nama siapa?
SMA 40 harus semangat dong, masuk kalah sama SMK 5. SMK 5 semangat dong. Ayo. Apa tuh namanya bahan adiktif? Tadi kan narkoba, narkotika, psikotropika, dan terakhir bahan adiktif. Apa? Bahan adiktif lainnya, bahan atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang dapat menyebabkan kecanduan dan berakibat fatal bila berlebihan. Berbicara narkoba, jangan lupa rokok dan minuman keras. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa bahan-bahan berbahaya sebenarnya berada di sekitar kita, seperti antara lain jamur dari kotoran binatang, buah cubung, bunga nusa indah, buah pala, pelepah, dan getah pepaya, lem atau aibon, inhalan, timuran, termasuk kopi atau kafein. Oke, terima kasih, tepuk tangan ya. Oke, hebat sekali, luar biasa. Siapa namanya dia tadi deh? Oke. Jadi kalau bahan adiktif itu adalah bahan yang ada di sekitar kita yang mengakibatkan ketergantungan juga, gitu. Tapi bukan narkotika. Pernah tahu ngelem nggak? Eka Ibon. Nah, itu biasanya buat orang-orang, maaf, buat orang-orang di bawah perekonomian, jadi orang pengamen gitu. Karena apa tujuannya dia ngelem? Satu, supaya ngantuk betul. Nggak tidur. Enggak. Kita nggak nangkep, Pak. Paling dites urin aja pas sebentar lagi. Bercanda kan? Jadi gini, kakak jelaskan ya. Jadi yang ada di sekitar itu adalah bahan adiktif. Seperti contohnya rokok, kopi, itu daun kecubung, lem Eka Ibon, bensin, itu bisa mengakibatkan langsung menyerang saraf susunan pusat otak kita, mengakibatkan ketagihan. Itu kenapa orang mengakibatkan ketagihan? Karena ada suatu kenikmatan tertentu yang mengakibatkan dia ketergantungan gitu, dan akan terus menerus menggunakannya. Ada suatu cerita dia diam ya, anak-anak kecil itu, anak-anak yang biasa di jalanan itu, yang ngamen itu, maaf, itu dia memakai lem Eka Ibon itu dimasukkan ke dalam hidungnya dia sendiri, dan akhirnya dia tertidur. Tujuannya adalah untuk tidur, apa, paru-parunya rusak gitu, mengakibatkan luka pada paru-paru. Begitu juga dengan daun kecubung yang seperti orang gila, dia kalau dia lihat dari bijinya dibakar, lanjutnya dihisap, dia seperti ganja gitu ada sekalian. Oke, selain itu miras, minuman keras, Intisari apa? Intisari apa Intisari? Ya, biasanya buat tawuran, tapi kondisinya pada saat itu hanya sesaat doang, paling kekuatannya hanya 2 jam, 1 jam, selanjutnya dia akan kembali namanya putus zat, atau istilahnya putus zat, yaitu mengalami kesakitan badan gitu. Jadi narkoba itu bila digunakan pada saat pertama kali dia akan merasakan suatu kenikmatan, tetapi setelah putus zat dia akan mengalami kesakitan gitu. Contohnya sabu ataupun putau melalui heroin lalu mengakibatkan dia badannya sakit dan mengakibatkan dia bunuh diri gitu. Jadi bila ada teman-teman, adik sekalian, tetangga, saudara terkena namanya penyalahguna narkoba, itu harus diapain deh? Ayo, kalau ada tetangga terkena penyalahguna narkoba, bila kemana? Jadi dikasih tahu deh ya, pertama dikasih tahu ya, dikasih petunjuk arahan, datang aja ke BNN Jakarta Timur secara gratis dan jangan dijauhi dan diobati, karena orang pengguna narkoba itu tidak bisa sembuh, ya tidak bisa sembuh, hanya pulih aja, karena yang diserang adalah otaknya, adik-adik sekalian. Ya. Dan dikasih tahu supaya diobati, karena cuma 3 tingkatan, 3 orang, kepala
dalam narkoba itu yaitu satu, bandar narkoba, kedua adanya pengedar narkoba atau kurir, ketiga adalah penyalahguna narkoba ataupun korban daripada narkoba tersebut, yaitu konsumennya dari narkoba tersebut. Gitu. Jadi ada suatu cerita ya, saya pernah mendengar dari FADM di Cipinang Melayu ya, anak SMP itu ditangkap dari Mabes Polri karena apa? Di rumahnya karena apa? Karena memiliki rekening 2 miliar dari badan narkoba. Hati-hati dari handphone adik-adik sekalian ya dia. Jangan dikasih ke teman, kasih orang yang tidak dikenal. Mereka bisa melakukan transaksi, melakukan pembelian dan lain sebagainya, dan adik akan ditangkap karena sekarang zaman cyber ya. Semua sebatas terdeteksi melalui handphone. Apa yang ada di handphone itu ada, semuanya juga ada. Dari HP adik sekarang bisa dari yang baik maupun yang buruk. Semua itu ada semua, tergantung daripada adik-adik sekalian untuk menfilter kehidupan adik-adik sekalian. Mau hidup mau enggak gitu. Karena ada 3 pilihan pengguna narkoba, cuma 3. Satu apa? Hah? 3 pilihan bagi pengguna narkoba apa? Satu ada rumah sakit, ya, rumah sakit jiwa, ya, masuk rumah sakit jiwa. Kedua apa? Masuk Balikpapan tuh, kuburan. Ya. Ketiga apa? Masuk penjara. Gitu aja 3 pilihan. Gitu. Tidak ada nikmatnya dari penggunaan narkoba, apalagi bukan narkotika, ya. Jangan sampai adik-adik sekalian menemukan atau menggunakan mencoba narkotika, karena biasa satu, bisa coba-coba, dicoba secara gratis, karena para pengedar ngasih gratis. Ya. Selanjutnya, kedua adalah akhirnya dia akan mencari barang tersebut. Setelah coba-coba, menjadi teratur pakai. Penggunaannya sebulan sekali dia menggunakan narkoba. Pertama coba-coba hanya rekreasi. Ketiga, menjadi pecandu. Dalam seminggu setiap hari menggunakan obat-obat tersebut atau menggunakan narkoba. Itu yang mengakibatkan tidak bisa disembuhkan kalau dia pecandu. Makanya adik-adik SMK 40 ini jangan sampai mencoba namanya narkoba. Saya berharap dari sekolah menuliskan spanduk di depan itu, kawasan sekolah bebas dari bersinar narkoba bagi yang dia gitu. Oke. Tadi tingkatan narkoba itu tadi golongan 1, golongan 2 ya deh ya. Narkoba itu ada golongan 2, hukumannya juga beda-beda deh. Golongan 1 minimal 4 tahun penjara. Saya ceritakan yang serem-serem aja nih. 4 tahun penjara ya, gitu. Apa tuh yang menggunakannya? Yaitu ganja, selanjutnya sabu, ekstasi, heroin. Itu 4 tahun penjara ya, itu minimal 4 tahun penjara, tergantung daripada barang bukti yang ditemukan oleh pihak aparat penegak hukum. Itu. Jangan sampai adik-adik bersentuhan dengan masalah-masalah seperti ini, masa depan bahaya itu. Gitu. Karena di penjara bukannya banyak dibina, tapi banyak dibinasakan oleh pemberi napi. Karena lapas sampai sebagian Indonesia 50% adalah para pengedar narkoba, para bandar narkoba. Dan juga banyak yang menunggu hukuman mati tapi tidak dihukum hukum mati. Karena ya gitu, pemerintah kita tergantung pemerintah kita. Harusnya para pengedar narkoba atau bandar narkoba segera dihukum mati. Setuju nggak? Setuju. Karena merusak generasi bangsa deh, karena dia mengingat untuk pribadi gitu. Sekarang, oh iya, golongan 2, hukumannya adalah 2 tahun penjara karena dia berbentuk untuk kesehatan. Ya, seperti contohnya morfin gitu. Dan lanjut golongan 3. Lanjut. Nanti biar lanjut. Nah ini
ciri-ciri pengguna narkoba tahu nggak deh ciri-cirinya? Ada nggak yang di sini waktu itu? Saya harap nggak ada lah di SMA 40 ini ya. Orang pintar semua, ya. Jadi ciri-cirinya apa tadi? Coba tahu yang lagi deh ciri-cirinya. Lagi-lagi. Ya biar tahu, kasih tahu ke temennya. Kalau ada seperti ini, habis apa gitu. Saya bantu. Bisa dengarkan? Ini saya bantu Pak narasumber Pak Heri. Ciri-ciri penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Bisa baca? Di sini ada yang gitu nggak? Ya. Jangan coba-coba. Kalau ngantuk biasanya kurang tidur ya. Nah, coba saya minta tolong salah satu siswa yang cantik. Coba baca. Nah, ini ada salah satu contohnya. Kalau minder itu termasuk. Kurang percaya diri, jangan kurang percaya diri. Kalau anak belajar itu harus percaya diri dong, pintar ya. Jangan minder. Harus berarti. Oh yang belakang, coba angkat tangannya. Belakang dulu. Oke, terima kasih ya. Tangan, luar biasa. Ciri-ciri penyalahgunaan narkoba. Susah untuk diajak bicara, suka menyendiri atau menjauhkan diri, sulit untuk terlibat dalam aktivitas, sering tidak menepati waktu, sering mudah tersinggung, suka berbicara berlebihan, suka kelebihan, minder atau malu, selalu tampak tidak tenang atau gelisah, selalu curiga tanpa alasan. B-nya bengong, bolos, bego, bolot, garang-garang, hilang. Ya, luar biasa. Ya. Oke, jadi itu adalah ciri-ciri daripada pengguna narkoba. Bila ada teman, saudara, tetangga, tahu-tahu barang-barang kita hilang ya, dikleptoin oleh temannya dan terus-terusan hilang, hati-hati, bisa orang tersebut adalah pengguna narkoba ya. Karena ketagihan dan mereka harus beli obat-obatan narkoba tersebut secara terus-menerus. Terutama untuk yang wanita ya, hati-hati pergaulan sekarang ya, sangat-sangat luar biasa, serem deh kalau dia wanita ini ya, untuk usia remaja. Apalagi banyak para pengedar bandar itu memanfaatkan perempuan remaja-remaja di DKI Jakarta. Kami pernah menangkap di Jakarta Utara para bandar dan kami buka handphonenya. Isinya apa? Wanita-wanita di bawah umur 18. Enggak cerita nih, saya cerita kalau udah biasa. Udah lucu nih. Dan apa? Mereka tuh dipiara oleh para bandar untuk menjual narkoba dan mereka dicoba menjadi ketergantungan pemakai narkoba. Apa? Dia nggak punya uang, apa yang ditukar? Ya. STM tau STM? Sabu tukar. Nah, itu hati-hati. Itu ada di handphone bandar di Jakarta Utara. Kalau adik-adik termasuk jaringan tersebut, hati-hati. Untuk yang wanita ya, hati-hati. Jangan sampai mau berteman orang yang tidak dikenal. Karena pemalas kalau udah terkena, diam deh ya, diam dengerin. Ini saya cerita aja berkenyataan itu.
dia sudah terkena namanya pengguna narkoba, itu akan ketergantungan dan tidak lepas dalam jaringan narkoba gitu. Itu contohnya penggunaan sabu, ekstasi, utau, heroin, dan kokain. Kemudian penggunaan sabu. Tembakau gorila, tahu tembakau gorila? Sinte, Hanoman, tahu kan istilah-istilahnya? Nah, ada paling murah itu adalah tembakau yang disuntik dari sabu dan cair sintetis. Jangan sekali-kali menggunakan karena kita memiliki alat mendeteksi. Adik kalau dites kencing, tes urin, saya bawa sekarang ya. Tes urin menggunakan tembakau gorila akan ketahuan dan adik akan direhabilitasi. Ya, dan adik akan ditanya saat belinya di mana. Dan tanya ceritanya. Ya, jangan sekali-kali menggunakan itu karena tembakau gorila sangat tren saat ini, gitu. Dan akibatnya juga mengakibatkan dia kan seperti gorila, ya, tahu kan? Dia kan tidur ketiban gorila, ya. Oke, lanjut. Ini dampak-dampak daripada pengguna narkoba, ya. Satu, mengakibatkan bunuh diri, ya. Jadi orang pengguna narkoba biasanya ingin, udah kalau tergantung kan, dia kan biasanya ingin bunuh diri, mengakibatkan sakit jiwa. Jadi contohnya di apartemen Kalibata, banyak sekali orang bunuh diri yang tidak terekspos karena bisa menggunakan narkoba menghalusinasi. Dia akan melompat seperti terbang gitu. Akhirnya goodbye terbang ke alam bawah. Langsung neraka ya. Gitu, hati-hati. Selanjutnya mengakibatkan penyakit. Narkoba itu melakukan melalui jarum suntik. Contohnya penggunaan itu dia kan menyuntikkan kepada sama teman-temannya, sedangkan jarum suntik itu secara bergantian dan mengakibatkan ketularan penyakit AIDS dan HIV/AIDS, hepatitis dan lain sebagainya. Dan selanjutnya narkoba itu berdampak juga membuat suatu kekerasan, kerusuhan, keributan di mana-mana, kriminalitas tinggi. Seperti contohnya kerusuhan, tawuran dan lain sebagainya. Biasa menggunakan narkoba atau terjadinya transaksi dari narkoba di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah mengakibatkan kemiskinan. Karena apa? Barang-barang di rumah akan habis. Gitu adik-adik sekalian. Jadi kalau terkena kecanduan narkoba, terkena ketergantungan narkoba, itu dia akan kalau duitnya sudah habis, dia akan menjual barang-barang yang ada di rumah. Semua kulkas isi sampai tempat WC itu diangkut juga. Ada yang begitu nggak? Rumahnya diambilin. Buat apa diambil? Kalau laki-laki, kalau duitnya habis, kalau dia ketergantungan narkoba, dia kan jadi apa? Jadi kurir narkoba, sekalian sebagai pengguna narkoba. Dan kalau ketangkap, ya udah, dia akan berurusan dengan hukum. Kalau wanita, ya mereka membantu dan akhirnya menjual dirinya. Itu yang paling parah di republik ini, menjual diri untuk narkoba. Gitu. Makanya jangan sampai terkena nyoba narkoba, dosa besar. Lanjut. Langsung lanjut. Coba gambar otak. Lanjut. Nah. Lanjut. Ini ada contoh daripada penyalahgunaan narkoba. Jadi tadi saya jelaskan tadi ya bahwa narkoba itu tidak menyerang badan kita, tapi menyerang langsung ke mana? Otak ya. Kalau otak adik-adik yang begitu bersih, gambar ini, otak bersih, terus ada yang menggunakan nikotin, rokok, ataupun ganja, marijuana, sabu. Ini contohnya otak-otak yang terkena penyalahgunaan narkoba. Benar ini deh. Dan tidak bisa sembuh kalau otak udah seperti ini. Dalam otak kita seperti ini, apa yang harus diperbaiki? Kalau orang patah tulang pun bisa diobati,
Tapi kalau otak itu terjadi error di otaknya. Itu tadi saya bilang 7B, bego, bolong, itu yang rusak. Itulah generasi kita bisa jadi hancur, tidak bisa memikirkan perkembangan dan kemajuan bangsa ini. Makanya generasi emas itu harus dijaga. Seperti adik-adik sekalian, diberi pengetahuan tentang bahaya narkoba yang banyak beredar di wilayah kita. Itu. Selanjutnya. Ini contoh-contohnya, gambarnya dia bisa lihat. Dia tidak menyerang otak juga, tapi bisa mengakibatkan kerusakan dalam fisiknya, kelihatan tua dan lain sebagainya. Ini contoh otak-otaknya deh. Ini otak pengguna narkoba dan tidak pengguna narkoba, di mana orang menggunakan selama 4 tahun akan kelihatan otaknya akan hitam-hitam. Mau seperti yang 4 tahun nggak? Otaknya hitam-hitam. Gitu. Kakak harusnya bawa orang contoh pecandu ya, jadi kelihatan menerangkan pecandu seperti apa. Oke, lanjut. Ini adalah contoh daripada muka-muka orang terkena pengguna narkoba deh adik ya. Jadi kelihatannya sekedar mungkin adik tahu si apa namanya Michael Jackson gitu. Dulunya kan ganteng gitu ya. Tapi terakhir dia pengguna narkoba. Gitu. Maria Carey dan banyak artis luar negeri seperti yang film Home Alone dia kena narkoba juga dia. Turki. Jadi banyak sekali artis-artis seperti di Indonesia juga banyak sekali artis-artis pengguna narkoba. Mereka alasan cuma dua alasan. Satu untuk apa? Stamina katanya gitu. Kedua untuk percaya diri, pede. Ternyata mereka kurang percaya diri dengan pakai obat itu jadi percaya diri. Tapi akibatnya mereka berurusan dengan hukum dan mengakibatkan ketergantungan yang berlebihan dan sering dibawa rehabilitasi dan dibawa ke rehabilitasi gitu. Oke, lanjut. Ini dampak-dampak dari narkoba. Selanjutnya dampak sosial. Ini yang mengakibatkan jadi ada dampak kesehatan, dampak sosial dan berdampak hukum. Itu narkoba bisa mengakibatkan seperti itu. Gitu. Tadi udah kakak jelaskan narkoba itu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Itu harus dihindari adik-adik sekalian. Gitu. Jadi berdampak sosial itu mengakibatkan misalnya KDART, kekerasan dalam rumah tangga. Bila ada orang tua menggunakan narkoba, lebih baik keluar dari rumah tersebut atau lapor kepada RT RW agar dilindungi karena suatu waktu bila dia lagi on ataupun lagi makin narkoba, mereka akan berdampak emosinya tinggi bila sudah kehabisan daripada obat tersebut ataupun narkoba tersebut gitu. Makanya harus dilaporkan kepada lingkungan. Dampak hukum, inilah bagi adik-adik sekalian yang menyimpan, membawa ataupun menyembunyikan, membantu, itu bisa berdampak hukum ya adik-adik ya. Hukumnya ada di 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya, jangan sampai siswa-siswi SMK 50-40 ini ikut serta dalam menjual atau membantu menyiapkan ataupun mengedarkan narkoba gitu. Karena banyak sekali, seperti contoh sekarang kita tidak usah jauh-jauh. Ada teman kita tahu punya handphone bagus gitu, punya motor bagus gitu. Kita patut mencurigai ya kalau orang tuanya kaya, tapi kalau orang tuanya biasa-biasa aja itu patut dicurigai. Jangan-jangan mereka menjual narkoba, ikut serta dalam narkoba. Karena apa? Sekarang para pengedar yang ada di sekitar kita ini itu memanfaatkan anak-anak remaja di bawah umur. Contohnya anak-anak SMP, SMA. Gitu. Mereka menggunakan ataupun memanfaatkan jasa-jasa mereka karena di bawah umur gitu. Bukan orang-orang dewasa. Jadi kalau ada orang yang tidak dikenal menitipkan barang, contohnya gini, nih, Dek, tolong kirim barang ini ke warung depan itu. Adik nganter, nggak tahu, adik dikasih upah, nah itu hati-hati.
jangan mau mengenal ataupun menerima sesuatu hal yang tidak dikenal dari orang yang tidak dikenal. Zaman sekarang seperti itu. Walaupun dikasih iming-imingin duit gitu. Karena bisa terjadi pada saat ada yang mengantar, ada yang ditangkap juga oleh pihak aparat gitu. Termasuk jaringan narkoba. Dari handphone, dari pergaulan, dari lingkungan. Hati-hati, zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Sekarang semua ada serba di gadget. Kalau adik-adik bertransaksi ataupun tidak meminjamkan handphone kepada yang tidak dikenal, itu kalau disalahgunakan, adik bisa ditangkap itu. Gampang sekali polisi sekarang menindaknya melalui handphone adik-adik sekalian. Itu. Jadi sekarang para bandar itu tidak hanya menyerang sebagai penyalahguna, tetapi menitipkan uang-uang mereka ataupun bisnis mereka kepada remaja-remaja untuk membantu mereka melakukan penjualan. Karena narkoba itu menjanjikan bagi para pengedar mendapat keuntungan lebih besar. Karena harga narkoba di Indonesia, contohnya sabu, lebih mahal, paling mahal dibandingkan di Malaysia dan negara tetangga gitu. Jadi Indonesia menjadi bangsa pasar sekaligus transit narkotika gitu. Kita sudah beberapa kali dari BNN melakukan penangkapan di perairan lepas pantai ya. Jadi perairan bebas zona eksklusif istilahnya. Jadi negara di sana ada kapal pesiar membuangkan narkoba itu kepada nelayan. Jadi perairan melalui tadi yang kakak jelaskan melalui pelabuhan-pelabuhan dan pantai-pantai yang tidak berpenghuni maupun tidak ada aparat penegak hukumnya. Oke, jadi ini sahabat saya Bapak Sarpudin akan meluruskan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung kita akan jawab aja deh ya. Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih konsentrasi. Nah, ada anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Saya berharap dari paparan Pak Heri tadi bisa dipahami ya. Narkoba, narkotika itu tidak ada baiknya. Tapi di Indonesia laris sekali, sangat laris. Kenapa? Mereka itu, pedagang itu memberikan contoh yang kelihatannya enak sekali. Pernah nyoba narkotika atau narkoba? Ada yang pernah coba? Ada yang pernah dengar narkotika, narkoba? Minum. Bir. Ada bir kaleng, ada bir putih, ada bir hitam. Pernah ada dengar dia? Dulu pernah ada di Alfa, Indomaret, sekarang sudah ditarik. Saya mau sedikit cerita supaya adik-adikku semua, anak-anakku semua itu bisa mengerti apa sih bahayanya narkotika atau narkoba. Tadi sudah disampaikan Pak Heri ada tiga urusan dengan narkoba. Apa yang pertama? Apa? Terus? Ya, yang pertama itu bisa masuk penjara kalau kamu melakukan atau memakai narkoba. Kedua, sakit. Ketiga, mati. Jadi enaknya di mana? Nggak ada enaknya. Nah, saya baru mau cerita sedikit. Hari ini sebenarnya saya mau ke Polda Metro Jaya. Ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Itu kebetulan anak teman saya. Dia ditangkap dengan BB 0,3 sabu. Gimana urusannya? Urusan sama polisi ribet. Ditangkap, dimasukin sel. Kemudian apa? Dimintain duit.
Kalau mau keluar duitnya berapa ratusan juta? Hah? Apa nggak nyusahin orang tua kayak gitu? Saya tanya sama orang tuanya, karena minta 100 juta. Saya sita, ini polisi minta 100 juta, punya duit 100 juta nggak? Buru-buru pak, buat makan aja susah. Nah, kurang ajar kan anaknya? Mau kamu jadi anak kurang ajar, masuk neraka? Mau nggak? Langsung saya bilang gini aja, biar anaknya sekolah, biar ngerti susahnya orang tua. Sudah disekolahin, pacaran. Yang penting pacarannya kalau sama yang anak pinter ya ketua OSIS lah gitu. Atau yang lebih pinter kan mahasiswa calon dokter ya. Nah ini pacaran sama pengguna narkoba, tukang beler, gimana? Siapa yang udah punya pacar? Ya kalau milih pacar yang pilih-pilih lah, yang ganteng, yang pinter, yang jujur. Terakhir apa? Yang asik dong. Kalau di sekolah punya teman baik yang pertama, biasanya kalau ketua OSIS pinter, pengurus OSIS biasanya pinter. Kalau nggak ada ya yang senang olahraga dong, yang badannya sehat kan gitu. Nah itu cerita saya. Hari ini sebenarnya ada anak, 2 anak sama pacarnya pengangguran, nggak punya duit, ketangkep. Nah yang perempuan itu anak sahabat saya. Saya bilang saya nggak bisa bantu karena polisi udah pasti udah bantu. Tuh, 100 juta bisa nyekolahin kamu kuliah kan sampai kedokteran. Ya, ini urus 2 doang. Belum nanti masuk ke rehabilitasi, direhab sama Pak Heri ini. Masukin rumah rehab. Hah? Yang kedua, ketika kamu masuk, ayo coba dengerin. Ketika kamu masuk penjara, nanti kan nggak punya duit nih, di sidang, dihukum paling rendah itu 4 tahun. Mau dihukum 4 tahun penjara. Dan di penjara di Cipinang, ini saya kasih contoh. Di Cipinang itu ternyata banyak bandar. Di Salemba juga banyak bandar. Karena saya juga 2 kali menangani kasus di Salemba. Di sana itu jualan dari dalam. Itu bos-bosnya yang ada di sana. Dan gak cuma 1 orang. Di situ terjadi persaingan. Ya, terjadi persaingan apa? Jual ekstasi. Ekstasi bahasa samarannya apa? Ada yang tahu? Ekstasi bahasa samarannya atau bahasa kerennya? Ikan. Ya, ekstasi itu bahasa kalau ada orang ngomong di jalan atau ngomong saya punya ikan banyak, tapi bukan pedagang ikan. Nah, itu tukang jualan ekstasi. Ya, biar kamu tahu tuh. Jadi kalau kamu udah diputus pengadilan masuk penjara, bukannya bener tambah pinter nanti. Pertama, jadi memakai, udah gak punya duit jadi pengedar. Ya toh? Sambil memakai. Ketiga, masuk penjara, sekolah jadi pinter. Lama-lama jadi bandar tuh. Ya. Siapa yang mau pengen jadi bandar narkoba? Enggak ada. Makanya jangan coba-coba. Ini mesti ada laki-laki yang suka merokok, ada nggak? Tembakau gorila, itu pada keren-keren banget tuh. Apa yang sekarang ini? Yang ubunnya asapnya apa? Vape ya? Vape ya? Apa? Vape.
Iya, tapi keren tuh anak-anak muda sekarang ada rasa nano-nano, ada rasa stroberi, bener nggak? Bener. Siapa yang pernah nyoba? Feb? Oh, pernah ya. Berhentikan, jangan coba-coba. Mungkin lihat asik ya, tapi nggak boleh ya. Nah, saya dan Pak Heri itu tidak hanya untuk cerita mengenai narkotika, tapi saya berharap dan Pak Heri anak-anak ini jadi dutanya. Tahu jadi dutanya? Apa caranya? Kalian jadi duta P4BN atau penyuluhan anti narkoba. Caranya bagaimana? Yang pertama itu sampaikan kepada teman-teman, kepada adik kamu, kepada sahabat kamu, kepada pacarmu, jangan merokok ya, gak enak baunya. Karena apa? Awalnya dari situ. Kalau udah mulai ngerokok, lama-lama pilih coba yang lain, ya nggak? Ada yang ngerokok di sini? Ya nggak apa-apa. Berhenti merokok. Jadi jangan senang coba-coba. Ketika kamu ditawarin suatu barang, minuman atau apa saja, kan sekarang canggih itu punya HP ya. Kamu contoh ditawarin sesuatu sama teman kamu, coba nih enak banget. Kamu pertama tanya apa? Namanya, ya kan? Namanya apa sih? Terus gunanya buat apa sih? Nah, kamu cek di Google tuh, kalau namanya ini kok termasuk dalam golongan narkotika, jangan mau, ya. Biasanya yang ngasih itu cowok atau cewek, nggak asik nih, pakai ini asik. Jangan tergoda, ya. Khususnya cewek-cewek ini, perempuan-perempuan nih, ya. Jangan gampang tergoda. Laki-laki memang suka tergoda, tapi jangan tergoda, ya. Aduh. Nah, coba saya mau uji apa kamu mendengar atau tidak. Tadi mendengar banyak sekali yang Pak Heri sampaikan. Saya akan uji 1, 2, 3, 5 kelompok. Ya. Dari paling depan. Nah, dari paling depan sini. Yo. Apa yang dimaksud narkoba? Coba. Ayo, sebelah kelompok sini lah. Pokoknya dari sini separuh sana nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Yo, dari sini siapa yang bisa? Lu tadi dibacain sama Mbak sama tadi narkotika apa tuh? Ya, tepuk tangan karena nggak bisa. Oke, selanjutnya barisan ini 1, 2, 3, 4, 5. Barisan yang sini. Oke. Apa yang dimaksud narkoba? Ya. Ayo. Saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah sini, apa yang dimaksud narkoba? Ayo. Lo tadi dibaca kenceng banget tuh di ini. Siapa yang mau jawab? Siapa? Ayo, barisan ini. Ya, ini. Baca HP juga nggak apa-apa. Ini namanya usaha. Benar lah. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Terusnya yang sini.
ciri-ciri pengguna narkoba. Ayo, ayo. Siapa yang mau? Ciri-ciri itu di depan. Bingung, bingung. Apa tadi? Ciri-ciri bingung, bengong, bohong, bengong, bolos, bego, bolot, dan orangnya. Jadi gini, yang pertama biasanya susah bicara. Susah bicara, kenapa susah bicara? Ya nanti dijelaskan. Suka menyendiri. Ya, kamu tahu lah anak yang suka menyendiri seperti apa. Kemudian kalau diajak berkegiatan tuh nggak mau. Tuh, sulit terlibat aktivitas kegiatan. Sering tidak tepat janji. Nah, ini tuh cewek-cewek nih. Kalau ada laki-laki yang seneng sama kamu, kalau nggak tepat janji nggak usah dipilih. Kemudian mudah tersinggung, skip aja skip. Nah, suka berlebihan bicaranya, umum dan umum ya. Gak usah dipilih. Sama laki-laki juga kan gitu, ada perempuan yang kayak gitu tolak aja. Ya, minder. Jadi pelajar, jadi siswa, nggak boleh minder. Gimana mau pinter kalau minder? Ya nggak? Minder apa minder? Jangan minder. Nah, kemudian tambah gelisah. Nah, namun biasanya pengguna narkotika itu atau narkoba itu gelisah. Kadang melihat temannya kayak melihat hantu. Ya nggak? Takut ketahuan atau takut kelihatan tetangga atau bahkan takut kelihatan ketahuan orang tuanya atau takut ketahuan adiknya. Tuh, ya, coba bisa nanti kalau tak tanya lagi nggak ngerti itu yang di belakang. Saya tanya loh nanti loh. Jadi itu ciri-cirinya. Ya. Kemudian selalu curiga. Orang kalau pengguna, pemakai, penjual narkoba itu pasti curiga. Saya cerita sedikit. Istri saya itu punya teman. Istri saya guru SD. Punya teman di sekolah, suaminya bandar rupanya. Dia cerita, mertuanya mau datang aja, itu nggak boleh masuk ke dalam rumah. Istrinya mau jalan ke mall, itu harus dikawal. Gitu loh. Mertuanya nggak boleh masuk ke rumah, hanya di halaman rumah, tempat duduk rumah saja, nggak boleh masuk dalam-dalam. Walaupun duitnya banyak, nggak boleh cerita sama tetangga, nggak boleh keluar rumah ngobrol sama tetangga, nggak boleh. Walaupun duitnya banyak, curiga itu. Kenapa? Takut ketahuan, nanti ada yang lapor polisi, takut keceplosan ngomong, nanti jadi persoalan. Istrinya lama-lama minta cerai, tau nggak? Kenapa? Mau ngobrol sama tetangga nggak boleh. Mau ke mall dikawal. Mertuanya datang, nggak boleh masuk ke dalam rumah, di depan aja, dan nggak boleh sering-sering, dan juga nggak boleh nginep ke rumah orang tuanya sendiri, nggak boleh nginep. Kenapa takut? Takut keceplosan, takut ngomong. Sampai di situ.
Enak gak kayak gitu? Nggak enak. Oke. Karena memang waktu yang dibatasi, saya ingatkan sekali lagi bahwa menggunakan narkoba tidak ada baiknya. Oleh karena itu, semoga kalian semua jadi duta-duta anti narkoba. Ya, sampaikan kepada teman, sahabat, adik, kakak kamu bahwa menggunakan narkoba itu tidak baik. Oleh karena itu, karena waktu yang terbatas, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita memasuki waktu karena tidak terasa, karena kalian sudah waktunya untuk istirahat dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Kami dari SMK 40 Jakarta mengucapkan terima kasih kepada tim dari narasumber yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman tentang narkoba ya untuk anak-anak kami. Sekali lagi kita berikan aplaus buat para narasumber ya. Baik, untuk absensi nanti dikumpulkan pukul 12 ya. Baik, terima kasih. Silakan Anda melanjutkan aktivitas, istirahat dan melakukan remedial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Matiin. Hai, say hi, say hi.